Shalom, selamat malam bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan lewat Facebook. Senang rasanya bisa bertemu kembali lewat media online ini untuk sama-sama diskusi Alkitab, untuk belajar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah persiapkan diri kita untuk sama-sama belajar dan berdiskusi tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa beberapa pertemuan ke depan dan sudah dimulai dari minggu lalu kita membahas pelajaran-pelajaran dari kitab Daniel, dan malam hari ini kita akan diberikan pelajaran oleh Pendeta Dwi Cahyono dan kita akan mempelajari tentang makna rohani dari kabaran kitab Daniel terkait kerajaan Babylon. Kita akan fokus kepada kerajaan Babylon yang kita sama-sama tahu catat dalam Daniel pasal 1 dan Daniel pasal 2. Dan nanti kita akan sama-sama diskusikan apa kira-kira kabaran dari kerajaan Babylon ini. Baik, sebelum kita mulai, saya undang Pendeta Matias Tanii, boleh pimpin kita dalam doa buka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan waktu yang Tuhan masih berikan kepada masing-masing kami. Secara khusus pada kesempatan ini Tuhan, kami akan belajar pelajaran Alkitab. Dan sebelum kami mulainya, kami mohon tuntunan Roh Kudus dari sorga menjadi bagian kami semuanya. Baik hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom, dan juga sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti secara live, dan secara khusus kepada hamba Tuhan Pendeta Muda Dwi Cahyono yang akan menyampaikan materi pelajaran pada malam ini. Biarlah urapan sorga menjadi bagian kami semua, sehingga pelajaran yang kami terima, yang kami dengar, dan yang akan diberikan ini boleh menolong iman kami untuk semakin hari semakin bertumbuh, untuk lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, biarlah Tuhan memberkati jaringan internet yang kami boleh gunakan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Tentunya kemuliaan bagi nama Tuhan saja dan berkat bagi kami semua. Inilah doa dan pengharapan kami, sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, minggu lalu kita sudah mendahului kitab Daniel tentang teladan Daniel dan teman-teman, dan mulai malam ini kita akan membahas beberapa kerajaan-kerajaan yang tercatat dalam khususnya dalam pasal 2 dan dalam pasal 7, dan pada malam hari ini Pendeta Dwi akan membahas khusus tentang kerajaan Babel atau kerajaan Babylon. Silakan jika saudara ada pertanyaan yang disampaikan terkait pelajaran ini dapat menuliskan di kolom komentar. Saya berikan waktu ini kepada Pendeta Dwi Cahyono untuk menyampaikan pelajarannya. Selamat malam para hamba Tuhan dan juga para sahabat konsep. Kita kembali lagi dalam pertemuan kita pada saat ini, dan kita memasuki sebuah pelajaran di mana kita akan belajar dari buku Daniel. Judul tadi yang sudah disampaikan, tetapi saya di sini mencoba untuk menemukan judul mungkin sepertinya lebih pas dengan presentasi saya pada saat ini, adalah Babel dalam masa lalu dan Babel masa sekarang. Baik, kita akan membahas tentang Babel di dalam dimulai dari pasal 2 dari buku Daniel. Ya, jadi di dalam Daniel 2 ayat 32 sampai 35 ceritakan di sini tentang sebuah mimpi yang diberikan kepada Nebukadnezar. Ya, demikian bunyi firman Tuhan itu. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedangkan pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihat terlepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, hingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkanlah juga besi, tanah liat, tembaga,
perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat penggirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, dari mimpi Nebukadnezar ini ditemukan sebuah maknanya yang sebenarnya juga dijelaskan di dalam Daniel 2 di ayat-ayat berikutnya. Ya. Di sini dikatakan bahwa di ayat 36 sampai 38 dijelaskan tentang emas itu. Ini kepala emas itu adalah diartikan secara sirat di sini langsung itu adalah Raja Nebukadnezar. Dada dan lengan perak diidentifikasikan sebagai kerajaan yang lebih kecil yang muncul setelah kerajaan Nebukadnezar. Perut dan paha perunggu sebuah kerajaan yang menguasai seluruh belahan dunia dijelaskan di ayat yang ke-39. Lutut besi dan kaki campuran besi tanah liat ditafsirkan sebagai kerajaan keempat. Seperti singa namun kaki dan lutut terbuat dari setengah tanah liat dan setengah besi, menandakan bahwa kerajaan tersebut bercampur karena perkawinan tetapi bersatu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa mimpi tersebut berbicara tentang 4 kerajaan. Sebelum munculnya kerajaan batu yang terukir yang nanti menjadi besar dan memenuhi seluruh bumi. Nah, mimpi ini juga ya disampaikan lagi dalam bentuk yang berbeda di dalam Daniel 7 ayat 17. Kalau tadi berupa patung, sekarang berupa binatang-binatang. Ya, Daniel 7 ayat 17 mengatakan bahwa di dalam pasal 7 ini binatang-binatang ini adalah lambang dari 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Ya. Dan dalam pasal 7 dan mendapatkan kelihatan 4 makhluk yang muncul dari luar ini, dan itu mewakili raja-raja dari 4 kerajaan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, seekor makhluk seperti singa dengan sayap elang, maka ini akan mewakili kerajaan Babilonia, ya, dan Raja Nebukadnezar. Seekor makhluk seperti beruang berdiri pada sisi yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulut di antara giginya. Nah, ini mewakili kerajaan Medo-Persia di bawah Darius dan Cyrus yang nanti mengalahkan Babilonia. Ya, ekor makhluk seperti macan tutul dengan 4 sayap dan 4 kepala mewakili Yunani di bawah kerajaan Alexander Agung. Kemudian seekor makhluk dengan gigi besar dan 10 tanduk mewakili kerajaan Romawi. Nah, hal ini saya dapatkan dari pendapat dari Seminar Wahyu di dalam Seminar Wahyu bagian 16 ya ayat yang keempat. 4 kerajaan di dalam kitab Daniel ini kita akan membahas cuma satu saja, yaitu di Babilonia. Nah, pada kerajaan Medo-Persia, Yunani dan Romawi akan dibahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, dalam Daniel 2 ayat 37-38, disinilah diungkapkan secara langsung bahwa makna dari kepala emas itu adalah Nebukadnezar. Demikian dikatakan, Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh alam semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, yang dalam tangannya telah diserahkannya anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung di udara, yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Disebutkan di sini, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Jadi, Tuankulah di sini maksudnya adalah ketika Daniel berkata kepada Nebukadnezar. Jadi, kepala dari emas itu adalah Nebukadnezar. Nah, di sini kita akan membahas ya, ini sebagai identifikasi masalah kita yang akan kita bahas ya. Mengapa nubuatan masa depan Babel dan kerajaan ini diberikan kepada Nebukadnezar? Apakah kaitannya Babel dengan dalam kitab Daniel dengan Babel yang disebutkan dalam kitab Wahyu ya, yang mungkin kita kenal sebagai Babel modern atau Babel pada masa sekarang ini? Ya, apakah ini berarti bahwa kerajaan Babel akan bangkit lagi lalu dihancurkan lagi? Padahal kita tahu di sini kita menemukan makna bahwa kepala itu emas dan itu akan berganti dengan kerajaan-kerajaan berikutnya. Nah, otomatis kita tahu di sini bahwa Babel itu masa kepala emas itu sudah
selesai. Nah, maksud Allah memberitahukan nubuatan ini kepada Nebukadnezar. Ya, otomatis kita tidak tidak mudah menemukannya dari kitab suci. Maka saya akan menampilkan di sini kutipan daripada dari buku Ellen White. Dikatakan demikian, Allah memberikan mimpi itu kepada Nebukadnezar yang percaya bahwa Babel akan berdiri selama-lamanya. Jadi Nebukadnezar memiliki percayaan bahwa Babel akan berdiri selama-lamanya. Hal ini kita bisa jumpai dalam pasal berikutnya, di mana Nebukadnezar membuat patung yang seluruhnya dari emas, ya, yang digunakan oleh Nebukadnezar untuk mencoba melawan tentang mimpi yang sudah didapatkannya. Dia membuat patung dari emas. Karena apa? Dia punya keyakinan bahwa Babel ini akan bertahan selama-lamanya. Melalui nabinya, ia memberitahukan makna mimpi itu kepada Nebukadnezar supaya Nebukadnezar dapat mengetahui bahwa Babel tidak akan berdiri sampai selama-lamanya. Dan supaya raja itu dapat mempelajari bahwa kebenaran adalah lebih besar daripada cita-cita imperialisme penjajahan. Jadi ternyata nubuatan ini, mimpi ini diberitahukan kepada Nebukadnezar. Tujuannya adalah untuk memanggil Nebukadnezar untuk di dalam pertobatan, di mana dia diharapkan untuk fokus, ya, mencari kebenaran, bukan hanya sekedar untuk menguasai seluruh dunia. Ya, Allah memberikan mimpi itu dan maknanya kepada Nebukadnezar, bukan saja supaya Raja Babel sendirian yang boleh mengetahuinya, melainkan supaya setiap raja yang berikutnya dari dia boleh mengetahuinya, bahwa kerajaan-kerajaan di bumi hanyalah bersifat sementara saja dan akan berlalu, dan bahwa satu-satunya kerajaan yang kekal tidak akan berlalu ialah kerajaan Kristus yang dilambangkan oleh batu yang menjadi gunung besar dan memenuhi segenap bumi. Jadi selain itu bahwa hal ini diharapkan menjadi pelajaran bagi Nebukadnezar dan raja-raja berikutnya, supaya mereka sadar bahwa kerajaan mereka tidak akan pernah kekal. Yang kekal adalah kerajaan daripada Kristus. Itulah tujuan dari kenapa Tuhan memberitahukan nubuatan ini kepada Nebukadnezar, dan dituliskan di dalam kitab Daniel supaya dapat dibaca oleh raja-raja berikutnya maupun kita semua pada saat ini, supaya kita belajar bahwa dunia ini akan berlalu. Dan kita akan melihat ke dalam sejarah Babel, ya, untuk mengetahui tentang apa ini sebenarnya Babel. Ya, didirikan kerajaan di awalnya dia berupa sebuah kota, ya, kerajaan juga didirikan bersama kerajaan Erek dan Akkad oleh Nimrod, ya. Jadi kota Babel ini adalah sebagai ibu kotanya, ya, di dalam Kejadian 10 ayat 10. Kemudian mereka mendirikan Menara Babel. Nah, kita tahu bahwa kitanya selanjutnya adalah Nimrod dan juga para penduduk Babel berkumpul menjadi satu di tanah Sinear untuk mendirikan Menara Babel. Ya, ini sebagai simbol perlawanan kepada Allah, ya. Dan dia merencanakan Menara Babel ini akan setinggi langit, ya, supaya mereka dapat berlindung di sana apabila air bah datang. Padahal Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi memusnahkan bumi ini dengan air bah. Oleh sebab itu, Menara Babel adalah simbol daripada perlawanan kepada Allah. Menurut tradisi agama Babylon, ya, yang mereka pegang, kota Babilonia didirikan oleh Dewa Marduk. Jadi kalau kita di sini melihat di dalam Alkitab bahwa kota Babylon itu didirikan oleh Nimrod, ya, dan penduduk Sinear, tapi menurut tradisi mereka kota Babylon adalah didirikan oleh Dewa Marduk. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan informasi tambahan bahwa kota Babylon sejak awal adalah pusat penyembahan berhala. Dan termasuk di sana adalah ada Dewa Marduk. Ya, sumber dari luar Alkitab memberikan informasi bahwa menara tersebut adalah menara dari kuil bertingkat atau zigurat Marduk Esagila, ya, pusat penyembahan berhala. Mengalami 3 masa kejayaan,
ya, setelah kota ini dihancurkan dan mereka akhirnya terpecah belah, akhirnya penduduk kota ini bangkit kembali, ya, dan dia mendapatkan masa kejayaan pada masa Sargon I, yaitu tahun 2300 sebelum Masehi, kemudian masa Hammurabi, kemudian pada zaman Nabukadnezar dan anaknya yaitu Nebukadnezar, yaitu pada tahun 600-an Masehi sampai tahun 562 Masehi. Pada masa Nebukadnezar, kota Babel menjadi suatu kota besar di dunia dan menjadi ibu kota kerajaan Babel, kerajaan Babilonia. Dalam hal politik dan agama juga menjadi ibu kota dari kerajaan kebudayaan di wilayah itu. Jadi akhirnya Babel ini menjadi pusat, ya, pusat politik, pusat agama, dan juga pusat budaya, juga pusat ekonomi daripada kerajaan Babel. Nah, letak kota Babel ini, ya, itu di tepi Sungai Efrat. Jadi letak itu 80 km di sebelah selatan dari kota Baghdad sekarang, ya, di Irak. Kemudian pusat penyembahan berhala berbagai macam. Jadi kita ketahui juga ternyata berdasarkan catatan-catatan dari Alkitab Sabda ditemukan bahwa dikatakan bahwa ada 2.500 dewa-dewa yang disembah oleh penduduk Babel. Nah, Babel yang menyerbu Yehuda, kemudian dia menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci dan membawa banyak orang Yahudi ke Babel sebagai pembuangan. Peristiwa ini kok dicatat di dalam 2 Raja-Raja dan di dalam 2 Tawarikh. Nah, Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa Yerusalem akan jatuh. Jadi dan ke tangan Babilonia sebagai penghakiman atas Tuhan dan Yehuda dosanya. Nah, di sini kita juga menemukan sebuah fakta yang menarik bahwa Babel pernah digunakan oleh Tuhan untuk menghukum Yehuda dan Yerusalem. Sejarah Babilonia dalam konteks pertentangan besar. Nah, kita tahu bahwa kota Babylon adalah kota pertama yang secara terang-terangan dia melawan Allah. Jadi dalam konteks pertentangan besar, dia disebutkan sebagai kota pertama yang melawan Allah. Keadaan Babilonia yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, kekuatan politik dan ekonomi dunia, dijadikan sebuah lambang mengenai suatu agama dan kekuatan politik yang menentang Allah. Jadi ini digambarkan sebagai sebuah agama dan kekuatan politik yang bersatu menentang Allah. Dan itu Babylon juga seperti bentuk pertentangan dari Eden, ya, memiliki 2 sungai yang mengalir dan memiliki sebuah taman yang terindah di bumi, sebuah kerajaan yang disebut memiliki kuasa atas manusia dan binatang. Nah, kalau kita mendengar kata manusia dan binatang ini, ya, ini adalah berkat kepada Adam di Taman Eden. Ya, ini kurang lebih potret wilayah daripada Babilonia. Ya, di sana ada 2 sungai yang mengalir dan kemudian menjadi satu, yaitu Euphrates dan Sungai Efrat dan juga Sungai Tigris, ya. Itu akhirnya menjadi gabung jadi satu. Ada kemiripan dengan Taman Eden yang memiliki sungai yang terbagi menjadi 4 cabang. Dan ini juga ada istilahnya Taman Gantung, ya, dikenal sebagai Taman Gantung Semiramis dan tembok-tembok Babylon. Adalah satu di antara 7 keajaiban dunia kuno yang terletak di Hilah, 50 km selatan Baghdad, Irak, di sebelah tebing timur Sungai Efrat. Dibangun oleh Nebukadnezar II, 7 raja Hammurabi dan yang terkenal sekitar tahun 600 sebelum Masehi sebagai hadiah untuk istrinya yang merindukan rumahnya. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa fakta bahwa kota Babilonia sejak awal adalah sebagai kota yang dipenuhi dengan penyembahan berhala. Ya, sebagai kota yang pertama kali dan sepanjang zaman sampai dia berakhir masanya, dia melawan Allah. Ya, walaupun dia dikirimkan seperti Daniel sampai ke negeri Babylon, tetapi itu tidak membuat semata-mata orang Babylon mereka bertobat sepenuhnya. Tetapi pada akhirnya ada anaknya Belsasar yang mengakhiri riwayat daripada kekuasaan Babylon dengan dia melawan Allah, dan akhirnya dia selesai masa daripada
kepala emas kerajaan Babilonia. Akhirnya Babilonia ini dihancurkan, ya. Ada nubuatan di dalam Yesaya 13 ayat 19 sampai 21 dikatakan, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, hiasan orang Kasdim yang megah, akan seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduknya untuk seterusnya, tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Nah, nubuatan daripada Yesaya di sini memperlihatkan sebuah nubuatan tentang kehancuran Babel secara total. Diibaratkan seperti Sodom dan Gomora, dan tidak ada penduduk untuk seterusnya. Bahwa Babel secara kerajaan ini akan diakhiri kekuasaannya dengan secara total dan digantikan oleh kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Waktunya akan segera datang dan usianya tidak akan diperpanjang. Dan ini mengatakan bahwa waktunya ini akan cepat, ya. Dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa waktunya sudah jelas ditetapkan dan tidak akan lagi dirubah lagi. Dan ini digenapi 100 tahun kemudian, ya, pada tahun 539 sebelum Masehi, ya. Di dalam Daniel 5 ayat 28 diceritakan di sana hakiman kepada Belsasar dengan kata Peres, yang artinya adalah kerajaan Tuhan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, menurut sejarawan dari Herodotus, dia menuliskan sebuah fakta bahwa tentara Persia menggunakan danau yang dibangun oleh istri Nabonidus dan Nikris tadinya melindungi Babylon dari serangan kerajaan Media. Akhirnya itu dibelokkan alirannya Sungai Efrat itu ke dalam kanal sehingga airnya itu cuma setinggi lutut. Di sinilah akhirnya tentara Persia memasuki kota dan akhirnya menaklukkan kota Babel dan membunuh Belsasar pastinya. Nah, kalau Neo Babel sudah runtuh, kerajaan Babel sudah runtuh dan tidak akan dibangun lagi, masa kekuasaannya sudah dihentikan untuk selama-lamanya, lalu apa makna Babel dalam kitab Wahyu? Babel dalam kitab Wahyu terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 8 dan juga Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Ya, dan dituliskan di dalam ayat-ayat yang lainnya dalam kitab Wahyu, ya, tetapi saya akan bacakan di sini dalam Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia akan menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan bahwa Babel di sini diramalkan atau dinubuatkan sudah rubuh. Pertanyaannya adalah, ini Babel yang mana yang dimaksudkan? Apakah ini adalah Babel yang Babel Neo Babel atau Babel yang lain? Nah, di sini kita akan menemukan sebenarnya apa ini yang dimaksud dengan Babel di dalam Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Nah, para penganut paham dispensasional, ya, dari kebanyakan Kristen, dia mempercayai bahwa Babel ini adalah sebagai Roma atau pusat kekaisaran Romawi yang dihidupkan kembali. Ya, kemudian dengan naiknya Saddam Hussein dan perang di Irak, akhirnya ini dirubah lagi, ya, karena apa? Ternyata Irak ini tidak lagi menjadi bagian wilayah daripada kekaisaran Romawi. Ya, akhirnya dirubah. Dan tadinya Babilonia adalah kekaisaran Romawi, di sini diarahkan kembali. Mereka pikir bahwa ini adalah Saddam Hussein. Ya,
yang akan membangun kembali Babel. Karena apa? Ini kan wilayahnya Saddam Hussein. Ya, dan memang waktu itu Saddam Hussein dalam kampanyenya dia mengungkapkan bagaimana itu kehebatan ataupun kemegahan daripada kerajaan Babilonia, dan dia juga mengharapkan, ya, mengkampanyekan bahwa dia juga ingin membangun kerajaan ataupun negara yang besar seperti Babilonia. Tetapi kita tahu bahwa Saddam Hussein sudah runtuh, dan akhirnya mereka tidak lagi berpikir itu adalah Saddam Hussein, tetapi mereka berpikir ini adalah Kekaisaran Romawi yang akan dibangkitkan kembali. Ya. Jadi apa makna Babel dalam kitab Wahyu ini? Apakah Babel akan bangkit kembali? Ya, dalam bentuk Roma yang akan bangkit. Ya. Atau ini adalah Babel yang lama yang akan bangkit. Nah, Babel modern di dalam Wahyu ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah gereja yang telah murtad. Ya, dari mana kita tahu? Ya, Wahyu 18 ayat 1, 2 dan 4 ya. Kejatuhan Babel di sini tidak disebutkan sebagai kehancuran sebuah kerajaan atau kota, tetapi kemerosotan moral. Ya. Wahyu 17 ayat 1 sampai 5, di sini kita bisa menemukan juga Babel dilambangkan sebagai pelacur besar, berbuat cabul dengan raja-raja di bumi, ibu dari para wanita pelacur di bumi. Nah, dalam Alkitab, apabila kata pelacuran dan perzinahan dipakai secara kiasan, itu biasanya menunjuk kepada kemurtadan agama dan ketidaksetiaan kepada Allah. Ya. Dan menandakan suatu umat yang mengaku melayani Allah, sedangkan dalam kenyataannya menyembah dan melayani ilah lain. Nah, di sini kita bisa juga memperhatikan ya perbedaan antara pelacur besar itu dengan pengantin perempuan anak domba di dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Nah, pelacur itu tunduk kepada iblis, sedangkan pengantin perempuan itu tunduk kepada Kristus. Iblis memberi pakaian kepada yang satu, ya, pada ayat 17 ayat 4 di sini dijelaskan, ya. Kemudian Allah memberikan pakaian kepada pengantin perempuan, ya. Dan kematian kekal akan menjadi bagian daripada pelacur itu. Kemudian kemuliaan yang kekal akan menjadi pahala bagi pengantin perempuan itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pelacur besar sebagai lambang daripada Babel ini, ya, adalah oposisi dari pengantin perempuan, yaitu lambang gereja Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, maka pelacur besar itu sudah dipastikan dia adalah gereja yang sudah murtad. Perempuan pelacur juga melambangkan sebagai gereja yang murtad, sebagai oposisi dari gereja yang benar yang dilambangkan sebagai perempuan kudus. Nah, kita bisa temukan juga di dalam Efesus 5 dan juga Wahyu 12, di sana dijelaskan bagaimana Tuhan memperlihatkan perempuan yang kudus itu adalah lambang daripada gereja. Nah, gereja yang melakukan penganiayaan terhadap para pengikut Yesus, ya. Jadi gereja yang sudah murtad ini akan melakukan penganiayaan kepada pengikut Yesus, ya, seperti dikatakan dalam Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Nah, para penafsir Kristen, juga sebagian besar para penafsir Kristen, dia menafsirkan bahwa Babel ini bukanlah Babel yang lama, tapi ini merujuk ke sebuah kota yang itu adalah ternyata adalah kota Roma. Seperti saya kutip dari Alkitab Sabda, ya, di dalam kamus dictionary, ya, kata Babel dikatakan demikian dalam Wahyu 14 ayat 8 dan 18 ayat 2. Sudah rubuh Babel, kota besar menggema, berdasarkan Yesaya 21 ayat 9. Tetapi tunjukannya bukanlah kota di tepi Efrat itu, melainkan kota Roma, seperti diterangkan dengan disebutkan 7 gunung dalam Wahyu 17 ayat 9. Dan juga Wahyu 16 ayat 9 dan 17 ayat 5 dan seterusnya. Perempuan berkain ungu dalam Wahyu 17 di atas berkata mengendarai binatang berkepala 7 yang namanya Babel yang besar, adalah kota Roma dalam kerajaan Romawi. Nah, jadi
eh, kita di sini mengetahui bahwa ada kemungkinan besar gereja yang murtad itu, Babel yang murtad itu berpusat di kota Roma. Nah, dikatakan oleh Nyonya Ellen White demikian. Babel dikatakan sebagai ibu dari para pelacur dan anaknya yaitu wanita-wanita pelacur, melambangkan gereja-gereja yang bergantung pada ajaran-ajaran dan tradisi-tradisinya yang mengikuti teladan mengorbankan kebenaran dan pengakuan Allah untuk membentuk persekutuan ilegal dengan dunia. Ya. Kabaran Wahyu 14 yang mengumumkan kejatuhan Babel digunakan untuk badan-badan agama yang pada suatu kali adalah mumi, tetapi kemudian menjadi korup dan bejat. Oleh karena pekabaran ini menyusul amaran penghakiman, maka pekabaran itu pastilah diberikan pada akhir zaman. Jadi tidak dimaksudkan hanya kepada gereja Roma saja, oleh karena gereja tersebut sudah berada dalam keadaan jatuh selama berabad-abad. Lebih jauh, pada pasal 18 buku Wahyu, umat Allah dipanggil supaya keluar dari Babel. Menurut tulisan ini, banyak umat Allah yang masih berada di Babel. Dan di dalam badan agama manakah pengikut Kristus paling banyak ditemukan? Tapi mereka jatuh karena keinginan yang sama yang telah mengutuk dan meruntuhkan Israel. Keinginan untuk membentuk persahabatan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi engkau mengandalkan kecantikanmu, engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan kemasuranmu. Jadi di sini kita mengetahui bahwa pelacur besar itu, Babel itu, ya, itu adalah gereja dan juga pengikut gereja-gereja yang kecil atau gereja-gereja yang lain yang menginduk secara doktrin, secara kemurtadan kepada gereja yang ada di Roma. Kesimpulannya adalah dalam Perjanjian Lama adalah sebuah kota pusat penyembahan berhala dan suatu bentuk kota yang sangat terbuka menentang Allah secara sepanjang zaman, kemudian berkembang menjadi kerajaan yang besar sampai masa berakhirnya daripada kerajaan ini, ya, mereka tetap menentang Allah. Ya, Allah menggunakan Babel Perjanjian Lama sebagai lambang Babel dalam kitab Wahyu yang menggambarkan kuasa agama Babel menyangkup semua agama palsu termasuk kekristenan yang murtad. Babel pada zaman ini bukanlah bangkitnya Babilonia, tetapi gereja yang murtad. Itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya dan mari kita boleh melanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono untuk materi yang telah disampaikan. Jadi kita fokus kepada kerajaan Babel yang dituliskan dalam kitab Daniel, tetapi kita lihat juga ternyata Tuhan memberikan banyak sekali pesan-pesan atau peristiwa-peristiwa yang terkait tentang Babel ini, baik di Perjanjian Lama maupun dalam kitab Wahyu. Sekali lagi, jika saudara-saudara sekalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan sama-sama bahas di Zoom meeting pada malam hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama buat Pendeta Dwi. Tadi sempat disinggung ya, tapi mohon ditekankan kembali. Apakah Babel dalam Kejadian 11 dan Babel dalam kitab Daniel ini adalah Babel yang sama? Dan kalaupun sama, apa kira-kira maknanya bagi kita saat ini yang bisa kita ambil dari kata Babel ini? Dari peristiwa di Menara Babel dan peristiwa dalam kitab Daniel. Silakan Pendeta Dwi Cahyono. Setelah itu nanti saya mohon Pendeta Jimmy untuk menanggapi. Ya, berdasarkan apa yang saya baca dari sejarah, memperlihatkan bahwa ini tadinya adalah disebutkan sebagai kota Babel. Setelah dihancurkan oleh Tuhan,
Menara Babel itu, akhirnya mereka tidak berkembang dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi tadi kita temukan pada zaman beberapa raja-raja, ya, yang terakhir itu adalah Raja Nebukadnezar, ya. Akhirnya kota yang kecil ini berubah menjadi kota yang besar. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Ya, Babel dia sepanjang dia berada, dia tidak pernah belajar daripada kejadian di masa lalu, di mana Menara Babel sudah dianjurkan oleh Tuhan, dan itu dicatat oleh kitab suci. Dan seharusnya mereka juga mengerti hal itu. Tapi mereka tidak pernah berubah, dan mungkin ada juga kejadian di mana orang-orang Babel itu dibawa ke tanah Israel, menempati sebuah daerah di sana, ya, dia dikirim singa-singa untuk memakan mereka oleh Tuhan, karena ketika dia di tanah Israel dia tidak menyembah tanah Israel, menyembah Tuhan daripada Israel, tetapi ketika dikirim oleh imam-imam untuk mengajar mereka, ya, agama-agama mereka, mereka juga tidak bertobat, justru malah untuk membangun kuil-kuil mereka di tanah Israel. Oleh sebab itu, ini menggambarkan seperti seorang yang apa istilahnya, ya, bebal. Ya, Tuhan sudah berusaha untuk menarik dia, mempertobatkan dia, bahkan di dalam zaman Neo Babel itu dikirim di sana ada 4 orang muda yang takut akan Tuhan. Yang paling terkenal di sana ada Daniel, ya, memberikan pekabaran kepada Nebukadnezar, dan memang ada perintah juga untuk supaya agama daripada Daniel dihormati di Babel, tapi hal itu pun tidak sepertinya tidak efektif, ya, bahkan sampai nanti di zaman Darius pada zaman kekuasaan Persia. Nah, itu jadi ini menggambarkan ada orang yang susah sekali, ya, untuk bertobat walaupun Tuhan sudah bekerja untuk mempertobatkannya. Itu mungkin yang bisa saya ambil dari pelajaran dari sini. Terima kasih. Jadi kalau saya simpulkan Babel itu bebal ya. Jadi itulah tanggapan dari Pendeta Dwi ya. Pendeta Jimmy mungkin ada tanggapan, apakah Babel yang di Kejadian 11 adalah Babel yang sama dengan dalam kitab Daniel, dan apa kira-kira maknanya dari dua kisah ini jika disamakan atau dipersamakan ya, maknanya bagi kita sekarang? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita, Pendeta Dwi, ya, ada hubungan atau kaitan sejarah daripada Babylon ya, Nebukadnezar, dengan Babel yang ada di Kejadian pasal 10 dan 11 ya. Ya, di mana itu adalah satu tempat yang sudah dimulai oleh keturunan Nuh ya, yang sudah jauh dari Tuhan. Lalu kemudian itu terjadi lagi di zaman Babylon yang membuat patung-patung dewa juga di sana ya. Jadi artinya bahwa ada penyembahan kepada yang bukan Tuhan terjadi di Babylon ini, sehingga ini juga ada kaitannya juga dengan Babel di kitab Wahyu ya. Babel di mana orang-orang yang tidak menyembah Tuhan pun, yang tidak menuruti perintah Tuhan pun adalah Babel. Jadi Babel itu bisa tempatnya, bisa juga sifatnya ya. Tapi dalam peristiwa ini yang kita sudah lihat tadi itu berdasarkan letak geografis ya, di daerah Babylon itu, Sungai Efrat itu ya yang disebutkan tadi, itu memang benar-benar ada di sana ya, disebutkan oleh pemateri kita itu, sehingga ini menjadi satu hal yang konkret atau nyata untuk dituliskan dalam Alkitab ya. Dan itu sudah ada sejak
zaman Nuh sebenarnya, ya, setelah ada air bah tersebut. Nah, ini mungkin tanggapan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, ini terkait penyembahan berarti ya. Penyembahan kepada yang bukan Allah. Baik, Pendeta Pardosi mungkin bisa menanggapi pertanyaan ini. Sir, apakah Babel yang sama yang dicatat ini, lalu apa kira-kira persamaannya dan maknanya bagi kita dalam Kejadian pasal 11 dengan dalam kitab Daniel ini? Bahkan kalau saya mau tambahkan dalam pertanyaan ini, Sir, kenapa Tuhan melukiskan dalam Wahyu itu orang-orang yang berontak kepada Tuhan itu sebagai Babel gitu? Silakan, Sir. Baik, terima kasih dan salam jumpa kembali kepada sahabat konsep ya yang mengikuti diskusi ini ya. Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Babel itu kan muncul pertama sekali dalam konteks Kejadian pasal 11 ya, di mana manusia itu setelah air bah mereka tidak percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membinasakan dunia ini dengan air bah, maka mereka membangun menara yang rencananya tingginya sampai ke langit. Nah, konsep membangun menara itu kan tadi saya katakan bahwa itu adalah melawan perintah Tuhan dan tidak mempercayai janji Tuhan. Tuhan katakan saya tidak akan binasakan lagi dunia ini dengan air bah. Yang kedua, melawan perintah Tuhan oleh karena Tuhan katakan mereka harus menyebar, memenuhi apa? Bumi. Namun manusia itu tidak mau menyebar. Mereka justru berkumpul di mana? Di satu tempat. Ya, karena mereka mau terus bersama-sama. Padahal Tuhan katakan mereka harus apa? Mereka harus menyebar atau meninggalkan tempat itu lalu pergi ke kediaman mereka masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dalam Kejadian pasal 11 ya, ayat 4, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota, cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, mencari nama tujuannya apa? Mencari nama. Ya, karena mereka tidak lagi mau terhubung atau terkait dengan Tuhan. Mereka mau mencari namanya sendiri. Tidak lagi mau terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah konsep Babel itu. Sehingga Tuhan mengacaukan apa? Bahasa mereka. Nah, Babel itu kan sebenarnya adalah gerbang dewa ya, gerbang. Karena El itu kan bisa diterjemahkan Tuhan atau dewa. Tuhan kalau itu menyangkut kepada pencipta, dewa kalau itu menyangkut kepada apa? Berhala ya. Di ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh manusia dan dari situlah mereka diserahkan. Di situ ada konsep kacau balau. Nah, kenapa ini dikaitkan kepada kisah Daniel? Ya karena memang setelah peristiwa Menara Babel ini kan, maka muncullah di situ apa? Ada kerajaan ya, yang dibangun oleh siapa itu? Nimrod ya. Betul ya, dalam Kejadian pasal 10 kalau saya tidak salah ya. Ya, Kejadian 10 ayat 10. Kita mulai dari ayat 9, ayat 8, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali berkuasa di atas bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari apa? Babel, Erek, dan apa? Akad. Semuanya di tanah apa? Sinear. Ya. Jadi dalam sejarah, maka kerajaan Babel yang dibangun oleh Nimrod ini semakin lama semakin besar, maka muncullah dia sebagai penguasa dunia setelah Asyur kalah ya. Kan Asyur dulu yang besar kan, baru apa? Baru Babel. Nah, Asyur itu kan juga dibangun oleh Nimrod. Ayat 11 Kejadian 10, dari negeri itu ya pergi kemana? Ke Asyur. Lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Kir, dan Kalah, dan lain sebagainya.
Ya. Nah, konsep yang tadi itu tidak percaya sama Tuhan, janji Tuhan, melawan kepada perintah Tuhan, ya. Lalu terjadinya kekacauan, maka konsep itulah dibawa kepada akhir zaman terhadap pergerakan agama yang melawan perintah Tuhan, tidak percaya kepada janji Tuhan, lalu mereka ini juga mau menggantikan apa? Tuhan itu sendiri. Sehingga pergerakan agama ini menjadi kacau gitu. Kenapa kacau? Karena standarnya tidak ada lagi Alkitab, tapi justru standar apa? Manusia. Ya kan? Oke, itulah yang saya bisa sampaikan. Bagaimana hubungan antara Babel yang pertama sekali muncul di Kejadian 10 dan 11 dikaitkan kepada Daniel, di mana di situ ada patung yang kepalanya dari emas yang adalah kerajaan Babylon, karena memang dia adalah penguasa di masa itu. Daniel justru juga ditawan ke kerajaan Babylon. Israel juga dikalahkan oleh kerajaan Babylon. Lalu 3 prinsip itu, tidak percaya sama janji Tuhan, melawan perintah Tuhan, dan terjadinya kekacauan di sana menjadi prinsip Babel di zaman modern ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk tanggapannya. Satu pertanyaan lagi Pendeta Dwi terkait kejayaan Babel pada saat atau dituliskan di zaman Daniel ya. Terkait dengan kejayaan Babel dan bagaimana Babel ini juga yang menawan bangsa Israel, bahkan Daniel dan teman-temannya ya. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengizinkan umatnya harus dikuasai atau bahkan ditawan oleh kerajaan kafir? Bahkan kalau tadi pendeta disampaikan ini kerajaan yang berjaya pada saat itu. Lalu ya kenapa Tuhan mengizinkan ini semua? Apa maknanya bagi Daniel pada saat itu dan bagi kita saat ini? Terima kasih. Silakan pendeta Dwi. Ya, saya harusnya mengutip, untuk menjawab ini harus mengutip kitab Yesaya, cuma saya lupa ayatnya di mana, nanti boleh dibantu, bahwa kenapa Tuhan membiarkan umatnya dibinasakan oleh kerajaan Babel. Ya, yang jadi pembinasaan ini tidak hanya dari Babel, tapi Israel yang Israel, yang ini adalah Yehuda yang dibinasakan oleh Babel. Kemudian yang Israel sudah dihancurkan oleh Asyur. Nah, jadi ada 2 di sini. Nah, konsepnya di sini adalah begini. Israel sedang murtad kepada Tuhan, bagian besar. Dan umat Allah yang masih setia tindas di sana. Ya, kita bisa mengetahui kisah di mana Yeremia dan lain sebagainya. Ya, dia tertindas. Dan umat-umat Allah di sana yang setia sudah menderita oleh karena kemurtatan daripada Israel. Dan di sini inilah uniknya Tuhan. Untuk menghukum Israel dan Yehuda, dia menggunakan 2 kerajaan, 2 bangsa yang yang sebenarnya dosanya lebih besar daripada Israel. Nah, dan tujuannya adalah setelah dia dibinasakan, dihancurkan ini Yerusalem dan Israel dan juga Yehuda, maka di sana akan muncul suatu umat yang sisa. Ya, umat yang sisa. Ya, kalau dalam bahasa saya itu disebutkan sebagai orang yang terluput. Sebentar, saya akan mencari ayatnya. Ini misalnya adalah Yesaya 10 ayat 20. Tapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Jadi harapannya adalah orang yang terluput ini, umat yang sisa ini, dia akan sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada bangsa yang sudah mengalahkannya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui ternyata kenapa Tuhan mengizinkan Israel
dikalahkan dan dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan yang mungkin lebih berdosa di sana, itu adalah tujuannya adalah memunculkan suatu umat yang sisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sir Pardosi, gimana Sir tanggapannya Sir? Kenapa Tuhan mengizinkan kejayaan Babel? Bahkan kenapa Tuhan mengizinkan Babel yang akhirnya menghukum dan menawan bangsa Israel? Dan apa maknanya bagi kita sekarang untuk kisah ini dalam zaman Daniel? Mungkin saya balik pertanyaannya, kalau umat Tuhan itu berdosa, kira-kira siapa yang Tuhan akan pakai untuk menghukum umat Tuhan? Kan ini kan Israel yang berdosa. Ya, akibat dosa kan ada hukuman. Ya berarti yang berdosa itu harus dihukum, baik hukuman sementara dunia ini maupun nanti hukuman kekal kalau dia tidak bertobat sampai dia mati. Ya, dengan demikian Tuhan akan menggunakan bangsa lain. Sama seperti begini, ketika orang Kanaan itu sangat berdosa, kalau baca kisah kepada Kejadian pasal 15 itu kan, Tuhan katakan kepada Abraham, keturunanmu yang keempat akan kembali ke negeri ini sampai kedurjanaan orang Amori itu apa? Genap. Nah, siapa yang akan menghukum orang Amori itu? Ya umat Tuhan Israel, betul ya? Itu sebabnya waktu Israel masuk ke negeri Kanaan itu Tuhan perintahkan untuk membasmi semua penduduk apa? Negeri Kanaan. Nah, ketika umat Tuhan itu berdosa, siapa yang akan dipakai oleh Tuhan? Ya orang kafir. Kan pada waktu itu kan bangsa umat Tuhan, pilihan Tuhan itu kan cuma satu, yaitu Israel saja. Nah, jadi cara Tuhan bekerja itu, kalau kita baca di kitab Nabi-Nabi ya, itu kerajaan Babylon itu seperti cawan emas di tangan Tuhan. Untuk mengalahkan siapa? Menghukum kerajaan Israel. Tetapi ketika kerajaan Babylon itu raja-rajanya justru menentang Tuhan, puncaknya itu adalah Belshazzar, ya. Maka Tuhan menghukum kerajaan ini. Sama seperti ini, Kores, Medo Persia, dalam tulisan Nabi-Nabi Perjanjian Lama itu, Kores itu adalah alat di tangan Tuhan, betul ya? Tetapi ya buktinya kerajaannya ya akhirnya diizinkan Tuhan untuk hancur juga oleh kerajaan Yunani kalau dalam konteks nubuatan Daniel. Jadi dengan demikian Tuhan bisa bekerja melalui orang kafir, Tuhan juga bisa bekerja melalui umatnya. Tetapi yang dulu adalah alat Tuhan, itu bisa menjadi musuh Tuhan. Betul ya? Dan yang dulu musuh Tuhan, itu bisa menjadi alat Tuhan. Jadi itu pilihannya ada pada diri manusia itu sendiri. Dan pada pihak Tuhan yang mau menggunakan manusia sebagai agen manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir untuk untuk tanggapannya. Jadi ini menarik sekali ya bahwa dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa kalau kita sekarang alat Tuhan, jangan sampai kita nanti jadi musuh Tuhan ya. Karena kadang-kadang juga orang-orang yang kita anggap sebagai musuh Tuhan kadang-kadang bisa jadi alat Tuhan untuk menempa kita, untuk menegur kita ya. Baik, silakan Pendeta Dwi, kita sudah bisa tutup untuk diskusi kita. Saya berikan kesempatan untuk Pendeta Dwi memberikan closing statement. Apa kira-kira tanggapan atau kesimpulan dari diskusi ini terkait pekabaran dari bangsa Babel ini bagi kita sekarang? Babel ini adalah sesuatu yang menarik karena dia disebutkan dari kitab Kejadian dan di kitab Wahyu, dan akhirnya disebut sebagai kota yang cukup terkenal di dalam kitab suci, dan ini menjadi sebuah tipologi daripada Babel di modern sekarang ini, dan kita bisa belajar daripada Babel. Ya, kita boleh keluar dari Babel. Dikatakan dalam Wahyu 18 ayat 4 sampai 5. Ya, dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya, sebab dosa-dosanya telah tertimbun sampai ke langit,
dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Dan pada saat ini, ya, apabila saudara dan saudari berada di dalam mungkin gereja dan ataupun di dalam situasi agama yang tidak memimpin saudara-saudari datang kepada Tuhan, yang sudah terlalu besar untuk mengikuti kemurtatan duniawi dan juga mengikuti kemurtatan daripada Babel pelacur besar itu, maka kita boleh keluar dari tempat itu. Kita boleh keluar untuk berhenti melakukan dosa-dosa dan ikut ambil bagian di dalam dosa-dosa mereka. Dan bagi kita semuanya, kita boleh membangun tabiat Kristus dan kita boleh membangun tabiat yang kudus, ya, untuk melawan kemerosotan moral yang sedang terjadi di dunia pada sekarang ini. Sebab Babel, gereja-gereja yang sudah murtad, dan bumi ini akan segera dihakimi. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih. Sir Pardosi, mungkin ada closing statement untuk diskusi kita malam hari ini. Apa yang dinubuatkan dalam kitab Daniel itu menjadi sebuah nubuatan yang semuanya hampir terjadi. Tinggal satu, yaitu kerajaan batu yang akan menghancurkan kerajaan-kerajaan, yaitu 10 jari-jari kaki yang terbuat dari besi bercampur tanah liat. Jadi kalau kita lihat sejarah, lalu kita lihat nubuatan Alkitab, maka kita sangat diyakinkan bahwa nubuatan Alkitab itu sudah terjadi dan tinggal satu lagi, yaitu tentang kerajaan batu. Nah, oleh sebab itu maka kita perlu melihat bagaimana nubuatan-nubuatan Alkitab itu yang disambung nanti ke buku Wahyu, karena di buku Wahyu ada juga Babel. Ya, pekabaran 3 malaikat itu kan yang nomor 2 adalah sudah rubuh Babel. Pekabaran malaikat dengan suara nyaring Wahyu 18 juga bunyinya sama, sudah rubuh apa? Babel. Jadi ada kaitan yang sangat jelas di sini antara pekabaran di buku Perjanjian Lama dengan pekabaran di buku Perjanjian Baru dalam konteks apa? Babel itu. Nah, kalau di Perjanjian Lama, Babel secara jasmani itu memang sudah benar-benar rubuh. Ya, dengan tidak ada lagi kerajaan Babylon setelah dikalahkan oleh Medo Persia. Di Perjanjian Baru, Babel rohani itu masih ada dan akan menunjukkan ciri khasnya ya di akhir zaman ini. Tetapi pekabaran malaikat kedua Wahyu pasal 14 katakan sudah rubuh apa? Babel itu, ya. Jadi itulah closing statement yang saya bisa sampaikan tentang kaitan antara Babel di Perjanjian Lama dengan Babel di Perjanjian Baru. Terima kasih, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk kesimpulannya dan closing statement-nya. Bagi kita semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya untuk kita boleh diskusi sama-sama dan belajar sama-sama. Minggu depan kita akan kembali belajar tentang kabar dari kitab Daniel, dan kita akan lebih membahas lagi tentang Medo Persia. Ya, jadi kalau malam ini kita bicara tentang Babel, minggu depan kita akan bahas lebih dalam fokus tentang Medo Persia. Ya, dan apa kira-kira pekabarannya bagi kita saat ini. Baik, kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Saya undang kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Saya minta Pendeta Jimmy Huta Barat untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami memanjatkan syukur terima kasih kepadamu atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada malam ini kami dapat belajar diskusi Alkitab, makna rohani kerajaan Babel dalam kitab Daniel yang sudah dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Dwi Cahyono. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami terima, yang kami sudah pelajari bersama dengan Sir Pardosi, juga tim konsep, akan dapat menambah wawasan kami, bahkan iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang tidak lama lagi, kami semakin dikuatkan dengan pelajaran ini, kami semakin mengerti bahwa banyak sekali tipu daya setan yang mencoba untuk mengalihkan kami daripada Tuhan, supaya kami mengikut dunia ini. Namun kami rindu dan kami selalu datang kepadamu supaya kami bisa dimenangkan
dan kami bisa mendapatkan satu upah kami bila mana Tuhan datang kedua kali. Berarti kiranya Tuhan program ini biarlah bisa tetap berjalan setiap minggunya untuk memberikan hal-hal yang lebih dalam lagi tentang belajar Alkitab kepada sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di mana saja kita ada. Subahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Jimmy. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Selamat malam, Tuhan kiranya memberkati kita semua.